siap guys. Tapi nggak usah madu. Sebentar belum kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kenceng jawabnya biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat semua ya. Bahagia ya. Nggak usah malu-malu, nggak usah malu-malu sama panggil ibu aja deh. Kenalin ya, ini saya Ibu Untari bersama rekan-rekan ada Ibu Yuni, ada saya Ibu Nana, Ibu Ayu, saya Ibu Eka. mereka semua nanti yang akan bantu Bu Untari untuk demo masak bikin nastar. Sudah ada yang pernah bikin nastar belum sebelumnya? Tidak pernah ada yang bantu ibunya mungkin pas lebaran, pas Ramadan? Belum pernah? Oke, tidak apa. Nanti ibu ajarin di sini ya biar bisa bikin kue nastar. Nah, untuk bahan-bahannya nih ibu kasih tunjuk ya. Ini ada 150 gram. Jangan khawatir ya, sebelumnya nanti ibu bagikan resepnya. Ini cuma mau nunjukin aja. Ada 150 gram gula halus, ada ini 3 sendok makan maizena, 3 sendok makan susu bubuk, terus ini ada 6 kuning telur, terus ada selainya udah ibu bikin. Nanti lain waktu ibu kasih tahu gimana cara bikin selai nanasnya. Jadi ini untuk mempersingkat waktu aja, jadi udah ibu bikinin. Terus ada ini ada butter, ada keju yang belum diparut, nanti ibu tunjukin ya kalau diparutnya. Terus ini ada bahan blue band ini juga. Terus resep kali ini ibu nanti akan bikin 1 kilogram. Jadi tepungnya ini 1 kilogram. Kemungkinan nanti kalau di toples itu bisa bikin jadi sekitar 5 toples itu. Oke, selanjutnya kita mulai aja ya sekarang ya teman-teman. Silakan. Pertama, bahan yang utama tepungnya bisa disangrai. Minta tolong ya dia ya. Tepung 1 kilo ini disangrai ditambahin maizena. Maizenanya tadi ya. Semuanya. Bisa minta tolong disangrai api kecil ya, jangan api besar, api kecil. Ini itu ya. Biar rasanya lebih ini mempur kemeres gitu loh. Nah ini kuncinya. Mau langsung adiknya aja praktek ya. Ya ada praktek aja nggak apa-apa biar bisa. Apinya kecil ya ini. Apinya kecil sekali aja. Itu kalau nyangrai harus diaduk terus ya, jadi biar merata ya. Ini cukup. Jadi untuk sekedar tahu ya adik-adik, karena kalau kue nastar itu kan harus teksturnya serba kering gitu. Jadi tepungnya kalau bisa itu memang yang jenisnya protein rendah, atau kalau untuk memastikan hasilnya biar itu memang dibilang protein rendah, disangrai dulu ya. Jadi ciri-ciri tepung itu siap digunakan, kita sambil ngaduknya itu sambil dites pakai tangan, dipegang. Kalau memang itu terigunya dipegang itu sudah panas, berarti memang dia sudah memenuhi syarat gitu ya adik ya. Jadi nanti biasanya kalau suhu tepungnya itu memang sudah panas adik-adik, aroma dari tepung itu nanti terasa. Keluar aroma tepungnya gitu biasanya kalau memang dia suhunya sudah memenuhi syarat ya. Kelihatan yang sering masak ini. Ya,
Ini calon chef ini, calon chef Cantik ini. kelihatan ini. Tangannya. Siva. Siva. Siva, oh ya. Oh Siva nanti bisa ini jadi chef ini ngalahin sama itu chef Marinka. Iya. Ini kamu tuh ganti-ganti nama anak orang dibaca isek loh. Siva, bukan Siva. Siva. Nah ini pinter ini dia pinter ngaduk ini. Oh iya. Sampai bawah no. Yang lain lagi siapa yang belum yang sudah ahli ini silakan nanti lagi yang belum Yang bisa lain, silakan nyoba sayang enggak apa-apa sayang satu-satu Kurang sayang. sedikit, kurang sebentar. Oh. Biar enggak. Iya dipegang gitu enggak apa-apa ya. Pelan-pelan tak pegang ini, ayo. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pelan enggak apa-apa. Nanti lama-lama kalau udah sering bikin kue bisa. Oke udah cukup ya. Bu Nana udah cukup ya. Oke kita matikan kompornya. Nah selanjutnya kita tunggu dingin sebentar. Tepungnya diangkat saja Bu Yuni, diangkat saja ya. Jadi biar dia cepet suhunya cepet turun. Nah, jadi diayak terus. Demi setahap seperti ini. Ya tadi ada yang tahu tujuan kenapa diayak ini tadi? Biar apa? Oh biar gak bergerindil, biar adonannya nanti bisa merata ya. Oke. Kejunya diparut ya. Ini Bu Nana Mau adiknya yang mau nuang margarin. Margarinnya terserah merek apa aja, tapi paling enak itu biasanya pakainya Pakai Blue Band jadi Ya. lebih gurih karena memarut hasilnya. keju. Adiknya mungkin mau di sama adiknya. Kalau di sini adanya apa terserah. Ayo Mbak, ayo nggak usah malu. Itu sholatnya Mbak Nana. Belajar kok. Nah ini marut keju. Ya biar bisa, enggak apa-apa seperti itu, enggak apa-apa. Ya. Kalau belajar itu pertama salah itu enggak apa-apa ya adik-adik ya, namanya baru belajar. Dan Ya mungkin kan? yang lain mau ikut memarut Yang keju. lain coba nyoba marut enggak apa-apa. Marut Marut keju. Sudah Sini, ada yang gantian. pernah marut keju belum? Kalau yang belum nih nyoba. Ini kepanjangan nggak Bu Tari? Enggak apa-apa nanti di situ kan di mixer. Jadi ini pertama kita masukkan setengah 500 gram ini bukan Mbak Nana? Enggak, kurang. 400 ya? Butter. Berarti 400 gram margarin. Terus butternya ini sekitar 250 gram ya? Apa semua apa enggak? Bisa Mbak Nana? agak kesini deh biar bisa lihat. Oh gitu. Ya nanti sambil diadonin kalau kurang ditambah. Margarin kemudian dikasih butter. Gantian siapa yang mau kayak parut? Ini kejunya sama. Banyak-banyak. Ini aja Soalnya- coba. Nastar. Oh sudah segitu aja. Kebetulan kita di sini bikin nastar ya adik-adik. Memang membutuhkan rasa gurih itu memang bisa dari keju. Tapi kan memang ini nastar kan juga rasanya ada manisnya. Jadi kejunya memang cukup. Ya mungkin sekitar 50 gram atau 60 gram gitu segitu aja sudah cukup ya. Ini butter ya. Jadi ini apa? Margarin dicampur sama butter. Jadi ini kalian yang mungkin yang belum tahu ya. Ini kelihatannya kan mungkin penampakannya hampir sama, tapi namanya beda. Yang ini margarin, yang ini butter. Jadi memang bahan asalnya dari pembuatan margarin sama butter itu memang beda. Jadi kalau margarin itu memang berasal dari minyak protein nabati. Nah, kalau butter itu minyak dari protein hewani. Perbedaannya di situ. Makanya kalau yang namanya butter itu rasanya lebih gurih karena dia dari sari dari minyak dari protein hewani itu tadi. Selanjutnya 6 butir kuning telur. Jadi tadi ibu sudah memisah ya putih telurnya. Jadi ini kuning telurnya saja. Ambil kuning. Selanjutnya
gula halus. Ini tadi ibu pakainya sekitar 150 gram. Kalian nanti kalau misalnya mau bikin, kalau tidak bisa maksudnya pakai gram gitu, pakai sendok saja takarannya. Ya. Ditekan. Coba. Iya, bahan yang selanjutnya ini ada susu bubuk. Jadi sebenarnya ini opsional ya, maksudnya pilihan, boleh pakai boleh enggak. Tapi kalau ibu pribadi memang lebih suka dikasih tambahan susu bubuk karena nanti juga di situ rasanya manis ada gurihnya juga. Jadi pastinya lebih enak. pakai 3 sendok enggak apa-apa. Nah, ini tadi susu bubuknya ibu kebetulan pakai 3 sendok makan untuk ukuran 1 kg tepung terigu. Oke. Selanjutnya ada keju parut yang tadi sudah diparut sama adik-adik tadi ya. Oke, segitu saja. Nanti buat atasnya Boleh. Oke. Mama pelan dulu Mbak Nana biar gak muncrat. Karena kalau Mau adiknya yang besar? Ayo. Aja ngaduknya aja. nanti puasa apa nyatakin yang piring. Jadi tadi sudah diperhatikan ya, kalau untuk mixer mengaduknya, pertama kalau bisa pelan dulu, ya kan? Karena kalau langsung kecepatan tinggi, nanti kalian itu kayak terhampur itunya, parutan kejunya. Jadi bisa ngenaik muka kalian. Jadi pelan-pelan, karena toh ini kalau kue kering itu memang tidak membutuhkan untuk pengembangan kue, jadi kecepatan tidak perlu tinggi-tinggi juga tidak masalah. Dilihat pas diaduk ini, kalau komponen dari adonan ini tadi warnanya sudah agak sedikit pucat. Jadi tadinya kan kayak kuning banget gitu ya kan kita lihat. Nah kalau sudah diaduk nanti dia itu akan berubah warna sedikit pucat. Nah kalau warnanya sudah sedikit pucat itu kayaknya sudah cukup. Nanti bisa kita campur dengan adonan yang tadinya. Tapi memang semua tergantung selera sih. Kalau mau lebih manis lagi ditambahin dari 350 gram nggak apa-apa. Tapi kalau ibu kebetulan biasanya kalau bikin memang nggak suka terlalu manis, jadi lebih kurang dari ini. Tapi ibu kurangi sedikit. Sudah sedikit pucat, beda dengan pas warna pertama kita tadi mengadoni. Jadi warnanya tadi kayak kuning terang gitu ya. Sekarang kalau sudah diaduk seperti itu udah jadi pucat, sedikit pucat. Jadi nanti adik-adik kalau mau bikin sambil diperhatikan ya warnanya, teksturnya sambil diperhatikan. Oke, sudah cukup Bu Nana. Oke, selanjutnya kita masukkan komponen ini, terigunya. Terigunya, nggak apa-apa itu nanti disolek bisa bersih bujunya. Oke, mungkin sedikit dulu terus diaduk sedikit-sedikit, jadi biar nggak langsung tercampur banyak di situ. BK, aduk terus BK. Nanti pakai soleh dulu, kalau memang sudah tercampur baru butuh nanti pakai tangan. Yang ini apa? Mulai minyak ini agak berat. Jadi pakai tangan. Biar maksimal. Jadi jangan lupa ya adik-adik, nanti kalau mau bikin kue nastar benar-benar kebersihannya harus dijaga. Sebelum kalian ngadoin bahan-bahannya ini kalian harus tangannya udah bersih, udah cuci tangan pakai sabun. Oke? Jadi gini adik-adik, nanti kemungkinan karena merek tepung yang dipakai berbeda, merek butter yang dipakai juga berbeda, merek margarin yang dipakai juga berbeda, itu nanti hasilnya belum tentu juga bisa sesuai resep yang ibu bagikan, karena memang tingkat kayak kekeringan tepung itu memang beda-beda. Jadi nanti kalian sambil perhatikan ini bahannya, kalau sudah diaduk kalau memang masih terlalu lembut, belum kalis, belum bisa dibuat adonan, bisa ditambahin tepung lagi seperti itu ya. Jadi ini untuk pengetahuan adik-adik semua ya, kalian minimal harus bisa membedakan jenis-jenis tepung. Jadi tepung terigu itu ada yang protein rendah, protein sedang, dan protein tinggi.
nanti kalian mungkin kalau belanja di toko bahan roti itu kalian baru bisa lihat di situ, nanti ada klasifikasinya, ada yang protein rendah, protein sedang, dan protein tinggi. Nah biasanya itu dibedakan dari tingkat kayak kelembaban dari tepung itu sendiri. Jadi kalau yang protein rendah itu biasanya dia teksturnya kering karena memang dia sudah mengalami penyemburannya itu sudah cukup. Biasanya memang digunakan untuk membuat kue kering. Kalau protein sedang itu biasanya yang tepung serbaguna, bisa buat gorengan, bisa buat donat dan lain-lain. Nah kalau yang protein tinggi itu biasanya untuk kue-kue yang kue basah gitu, kayak mungkin pizza gitu ya Bu Yuni ya, protein tinggi. Jadi memang dia membutuhkan pengembangan, maksudnya membutuhkan tepung itu untuk biar bisa mengembang kayak kue-kue basah seperti itu, dia menggunakan tepung protein tinggi. Jadi gini adik-adik, kalau ibu biasa kalau misalnya bikin seperti itu, kalau memang dirasa pas adonan itu ternyata kok teksturnya misalnya terlalu banyak tepungnya, kita tambahin margarinnya. Jadi seperti itu, gampang aja. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau nanti kalian nyoba itu, kalau praktek itu nggak bakalan gagal pokoknya. Karena bisa dikira-kira ya adik-adik ya. Jadi kalau ini tadi Bu Nana ngasih lihat kan, kalau masih terlalu lembek, jadi berarti masih kebanyakan margarinnya atau butternya, ya kan? Tepungnya masih kurang. Nah ini tadi Bu Nana ngasih tambah terigunya, ternyata kebanyakan jadi kayak pecah gitu. Kalau di adonin gini belum kalis kayak pecah. Nah ini tadi Bu Nana ngasih tambah margarinnya. Jadi ngasih tambahnya juga dikira-kira sayang. Jadi dikit-dikit, kalau dikira sudah pas sudah. Karena ini tadi kebetulan emang ibu bawa resepnya itu, tapi bahan yang tersedia itu tadi mereknya tidak sesuai dengan apa yang ada di resep ibu. Jadi makanya hasilnya masih meraba-raba, masih mengira-ngira belum pas. Nggak apa-apa, kalau kue ini kan dia nggak terlalu butuh olesan yang banyak. Beda kalau misalnya kita bikin cake itu beda lagi. Cara bikin bulatannya dari kue nastar ini, terus nanti dikasih filling selai nanas. Jadi ukurannya dikira-kira. Ya, jangan terlalu besar. Dikira-kira, soalnya ini nanti kalau di oven dia mengembang lebih besar. Ukurannya mengembang sedikit ya Bu Nana. Jadi kalau bisa bikinnya jangan terlalu besar-besar. Nanti kalau dimakan sekali lep gitu nggak cukup ya di mulut ya. Dipipihkan dulu tipis, bulat dipipihkan tipis. Untuk dikasih isiannya segini ya, kurang lebihnya. Ya, sampai ya tertutup. Ini isiannya. Ada Isiannya dibagi dua ini ada, makan yang ini habis. Oh, iya ini juga kan tergantung sekali. sebenarnya kalau ukuran harus memang diukur ya, kalau memang kita mau dijual itu sekitar rata-rata satu kilonya kan 2 gram. Tapi kan repot banget kalau kita harus mengukur satu persatu. Jadi harus di yes seperti ini ya. Jadi kalau seperti ini berarti kalian ngasih fillingnya itu bisa lebih banyak. Oh gini ya, jadi ibu kasih tahu
isian ini tadi ibu bilang filling gitu, biasanya itu ibu biasa pakai istilah kalau kayak di kalian lihat kalau di set gitu kan ini menyebutnya filling gitu. Jadi isian sebenarnya namanya kalau kita di sini menyebutnya, tapi nggak apa lah ya, kalian mulai mengenal sedikit bahasa di cooking class gitu. Jadi dikatupkan jadi satu seperti ini. Jadi kalau tadi memimpikannya kalian bisa tipis, fillingnya bisa banyak, isiannya bisa banyak, jadi nanti enak rasanya. Kalau kalian tidak menipiskan, nanti otomatis isinya kan muatnya cuma sedikit. Kalau isian dari selainya itu tadi sedikit, nanti rasanya kurang enak. Jadi begitu ya Dede ya. Kira-kira seperti ini. Kebesaran nggak Bu Nana? Enggak ya, pas ya. Ayo kerja, ayo lanjut. ada selai. Oh ini yang sebelah sana sayang. Selainya Diisi. sama ujung sendok. Diambil pakai ujung sendok ya, karena harusnya kan memang ada sendok ukuran kecil di sana gitu. sudah ada loyangnya belum? Ya, Ada satu, oke. dikasih lagi ininya selainya. Gak apa-apa, hasilnya nggak sama nggak apa-apa. Kalau susah ini tuh di cetakan yang kecil-kecil, cetakan nastar itu loh. Nah itu lebih mudah sekali sebenarnya. Kalau kayak ini memang butuh keterampilan. Iya. Cetakan nastar. Keranjang itu loh, yang keranjang. Nah itu enak. Sol persis ya teksturnya. Iya. Cuma kalau bagaimana itu sesek-sesekan nyaman apa enggak nyaman deh? Buat ke sini, nggak apa-apa, ini masih ada. Ini adonannya itu kayak pelan-pelan manggrang-manggrang ya kan, jadi jangan terlalu diginiin nanti dia pecah. Kalau begini saja kayak cuma ngawang-ngawang sedikit gitu toh, Bentuk gitu. jadi nanti dia bisa licin nah seperti ini dan nggak pecah. Kalau di blender dia itu kayak cuma jadi tumpukan apa gitu ya Bu Nana, nggak bisa bertekstur ya. Kalau diparut kan ini bagus kayak berserat. Dan kalau dimakan nanti tentunya kalau yang bertekstur seperti ini kan kayak dia ada perlawanan gitu, jadi rasanya lebih enak ya Bu Nana ya. Oke, jadi seperti itu ya Adik ya. Itu ukurannya bisa sambil dikira-kira ya. Terus ya segitu enggak apa-apa. Mendingan agak lebih kecil sedikit ya kalau besar nanti, karena dia nanti masih mengembang adik-adik. Kalau di oven nanti kan mengembang itu adonannya ya, jadi kalau bisa lebih kecil sedikit, jadi nanti dia nggak pecah. Jadi kalau kalian muternya itu ditekan, nanti selainya itu isiannya nanti dia keluar ya kan, makanya kayak seperti itu lihat contohnya. Kamera tolong dikasih lihat ini, maksudnya tolong sayang ambilkan Yang Bu kelihatan Tari selainya. mau megang dulu, bawa ke sini. Nah, jadi kalian kalau menekannya itu terlalu kencang waktu memutarnya, itu isiannya bisa keluar seperti ini, ya kan? Jadi kalau bisa pelan-pelan saja biar isiannya nggak keluar seperti ini, karena nanti kalau isiannya keluar seperti ini, kalau di oven itu nanti dia jadi karamel, jadi keras. Jadi nanti kalau dimakan nggak lembut lagi, seperti itu, oke? Oke, lanjut aja. Tidak apa-apa, yang namanya masih belajar, hasilnya masih harga belibet seperti ini. Gemesin deh ini. Telur. Cuma kalau buat apa? Ben babar itu apa? Biar hasilnya bibanya pakai putih, dicampur putihnya juga nggak apa-apa. Tapi perbandingannya sedikit aja. Sama tadi nggak? Kalian nanti kalau ngasih olesannya ini
Jadi sampai ke bawah begini ya, biar merata. Karena kalau misalnya nggak merata sampai di bawah, nanti itu kayak apa ya, kayak muka belang belonteng kayak gitu, kayak pakai bedaknya nggak rata gitu. Biar cantik. Kalau ini Yang merata jelas sampai biar bawah itu nanti cantik melihatnya. Jadi mengkilapnya itu bisa sampai bawah. Jadi kalian ini ya, ngolesinya harus Biasanya kan ada cuma di rata. atas gini aja. Nah, Nggak cantik. nggak cantik hasilnya. Jadi jangan sampai isiannya tadi itu berjajar di tangan, di telapak tangan kita. Itu nanti bikin tangan kita jadi lengket. Kalau sudah lengket nanti tangan kalian kalau buat kiri-kiri kayak gini itu nanti nggak bisa kalis, nempel. Nah kalau bersih kayak begini kan enak. Nanti kuenya juga bisa licin, bisa halus. Kalau kamu dari awal nggak dipegang begini nanti kayak jadi. Kena melayu-melayu. Nah, jadi biar mau 22 sama tengahnya, sama tengahnya. Biasanya sesemka itu nanti sama aja 22. Kan ada yang gede masalahnya, Pak. Terus ada yang kecil. Makanya dari awal kamu kan pegang diam begini. Tetap kamu langsung sampingnya. Masang ini kan ada Biasanya satu toples harganya berapa, Mbak? ini juga harus didorong begini, Mbak. Kalau nggak kamu dorong sampai begini nanti apa goyang-goyang toh ditoplesin dia. Kalau ini toh mau diginiin dia nggak mau goyang, nggak mau.